Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bab tentang inflasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Badi Atunisa sebagai moderator dan pemateri, dan ada teman saya Khairotunisa, Muhammad Latif Habibillah, dan Bima Pawang Alam. Nah, di sini kami akan membahas tentang pengertian inflasi, teori-teori inflasi, faktor penyebab terjadinya inflasi, dampak inflasi, kebijakan dalam menanggulangi inflasi, dan target inflasi sebagai kebijakan moneter. Yang langsung saja, yang pertama tentang pengertian inflasi. Nah, pengertian inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara yang terjadi kenaikan harga barang-barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam waktu yang panjang. Nah, jadi apabila hanya ada satu atau dua barang yang mengalami peningkatan harga atau kenaikan harga, maka itu tidak disebut dengan inflasi. Selain itu, apabila terjadi kenaikan harga yang sifatnya sementara, itu juga tidak termasuk inflasi. Nah, selanjutnya tentang teori-teori inflasi. Di sini ada 3 teori inflasi. Yang pertama, teori kuantitas, yang kedua, teori Keynes, dan yang ketiga, teori strukturalis. Nah, yang pertama tentang teori kuantitas. Nah, teori kuantitas menjelaskan bahwa pada prinsipnya inflasi itu akan terjadi disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar. Nah, di sini menurut teori kuantitas terdapat 2 faktor penyebab terjadinya inflasi. Nah, yang pertama jumlah uang yang beredar, yang kedua tentang perkiraan masyarakat bahwa harga-harga akan naik. Nah, yang pertama tentang jumlah uang yang beredar. Banyaknya uang yang beredar di masyarakat akan meningkatkan inflasi. Dalam hal ini, pemerintah dituntut harus memperhitungkan atau memperkirakan kemungkinan terjadinya inflasi apabila ingin menambahkan uang baru dengan jumlah yang terlalu banyak. Nah, yang kedua, perkiraan masyarakat bahwa harga-harga akan naik. Ketika masyarakat menganggap bahwa harga-harga akan naik, maka hal yang dilakukan masyarakat adalah membelanjakan uangnya dengan barang-barang sehingga permintaan akan meningkat. Nah, selanjutnya teori yang kedua tentang teori Keynes. Nah, menurut teori Keynes ini, inflasi terjadi karena masyarakat mempunyai permintaan yang melebihi jumlah uang yang tersedia. Keynes memberikan pernyataan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat menginginkan hidupnya yang melebihi batas kemampuan ekonominya. Selanjutnya, yang ketiga tentang teori strukturalis. Nah, teori ini sering disebut juga dengan teori inflasi jangka panjang karena teori tersebut mengamati sebab inflasi yang berasal dari struktur ekonomi, terkhusus bagi penyedia barang makanan dan barang ekspor. Dalam teori ini dijelaskan bahwa penambahan barang terlalu lama atau lambat sehingga tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan dan berakibat kenaikan harga bahan makanan. Nah, apabila sudah terjadi seperti ini, maka akan terjadi kenaikan harga secara merata dan terjadilah inflasi. Terima kasih. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang faktor inflasi dan cara mengatasi inflasi. Faktor inflasi ada 4. Yang pertama, inflasi karena permintaan. Inflasi ini bisa terjadi karena permintaan atau daya tarik masyarakat yang kuat terhadap suatu barang. Yang kedua yaitu inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Inflasi disebabkan karena bertambahnya uang yang beredar dikemukakan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Yang ketiga yaitu inflasi karena kenaikan biaya produksi. Inflasi disebabkan karena adanya dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus.
Yang keempat yaitu inflasi campuran. Inflasi campuran ini terjadi karena adanya kenaikan penawaran dan permintaan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya yaitu cara mengatasi inflasi. Pemerintah memiliki beberapa jenis kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan inflasi, yaitu yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter umumnya diatur oleh Bank Sentral untuk mengatasi inflasi. Kebijakan moneter yang dilakukan bersifat mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara yang pertama, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual surat SBI atau surat Bank Indonesia kepada masyarakat, sehingga uang yang dimiliki masyarakat dapat diserap oleh Bank Indonesia. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga di masyarakat. Dengan naiknya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung karena akan mendapat pendapatan bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran negara agar jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat berkurang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemerintah dapat mengurangi belanja-belanja yang dilakukan. Misalnya dengan cara mengurangi rencana kunjungan, seminar, dan lain sebagainya. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Menaikkan tarif pajak dapat menyebabkan penurunan jumlah uang beredar karena mengurangi jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu kebijakan lainnya. Selain kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah juga mempunyai cara lain untuk mengatasi inflasi, yaitu yang pertama, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah jumlah barang, pemerintah dapat mengeluarkan perintah untuk meningkatkan produksi. Hal itu dapat ditempuh dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Yang kedua yaitu menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis. Kalau penetapan itu tidak realistis, dapat berakibat jadi pasar gelap atau black market. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak inflasi. Yang pertama adalah nilai uang turun. Adanya kenaikan harga pada berbagai barang kebutuhan masyarakat menyebabkan nilai uang menjadi turun dari sebelumnya. Jika biasanya uang 20.000 bisa mendapatkan 2 liter beras, dengan adanya inflasi bisa jadi dengan uang 20.000 hanya bisa mendapatkan 1,5 liter beras saja. Hal ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat yang berpendapatan tetap, karena pengeluaran jadi lebih tinggi tentunya. Dampak yang kedua adalah menurunnya minat menabung. Dampak yang selanjutnya masih terkait dengan sebelumnya, di mana nilai uang yang turun menyebabkan pengeluaran jadi lebih tinggi. Orang jadi berpikir lagi untuk menabung karena uang yang biasa disisihkan tentu jauh berkurang dibanding saat tidak terjadi inflasi. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi sektor perbankan yang bisa menjadi lesu karena menurunnya minat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga adalah kekacauan ekonomi. Tingkat inflasi yang tinggi yang tidak segera ditangani dan dikendalikan bisa saja menimbulkan masalah yang lebih besar dalam perekonomian negara. Harga tinggi dapat memicu produsen untuk menimbun faktor produksi atau barang yang dibutuhkan, sehingga harga barang akan semakin tinggi lagi. Inflasi yang tidak terkendali juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kerusuhan, atau bahkan krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1998.
Ya, baik, selanjutnya mengenai kerangka kerja kebijakan moneter berbasis ITF. Penerapan full-fledged inflation targeting atau biasa disingkat sebagai FFIT mendasarkan pada 5 pilar, yaitu pertama, komitmen lembaga untuk menjaga stabilitas harga. Yang kedua, tidak adanya dominasi fiskal. Yang ketiga, independensi instrumen kebijakan. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Yang kelima, tidak adanya nominal unsur. 5 pilar di atas lah yang akan mendukung kesuksesan penerapan inflation targeting. Sementara itu, keberhasilan pencapaian target inflasi dalam kerangka inflation targeting akan sangat mempengaruhi kredibilitas bank sentral. Dengan demikian, 5 pilar ini juga akan berpengaruh pada kredibilitas bank sentral. Secara jelas, 5 pilar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. ITF. Yang pertama yaitu adalah komitmen lembaga untuk menjaga kestabilitasan harga. Pada kesempatan kali ini, komitmen lembaga untuk menjaga kestabilitasan harga ditunjukkan kepada Bank Sentral. Perubahan Bank Sentral menjadi lembaga independen dengan pemberian fungsi kontrol penuh dalam memilih dan menetapkan instrumen-instrumen yang ada pada kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu adalah tidak adanya dominasi fiskal. Penghapusan dominasi fiskal secara tiba-tiba merupakan syarat mutlak dalam pencapaian dan penerapan target inflasi. Ketika sistem keuangan yang buruk dan terganggu akan berpengaruh pada pencapaian target inflasi. Misalnya yang nomor 3 yaitu independensi instrumen kebijakan. Independensi instrumen kebijakan terkait dengan komitmen lembaga-lembaga yang ada untuk menjaga kestabilitas harga. Komitmen ini ditunjukkan kepada Bank Sentral. Bank Sentral memiliki instrumen kebijakan moneter yang independen, dan dengan demikian Bank Sentral sebagai otoritas moneter memiliki kebebasan untuk menetapkan instrumen kebijakan moneter yang digunakan. Misalnya yaitu adalah yang nomor 4, transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas kebijakan terkait dengan kemudahan publik untuk mendapatkan informasi dan membaca teks kebijakan yang diterapkan oleh Bank Sentral. Transparansi dan akuntabilitas juga diwujudkan pada keterbukaan Bank Sentral terhadap respon dari publik terhadap kebijakan yang diterapkan dan operasi Bank Sentral. Selanjutnya yaitu ada yang dominasi fiskal secara tiba-tiba merupakan syarat mutlak dalam pencapaian dan penerapan target inflasi. Ketika sistem keuangan yang buruk dan terganggu akan berpengaruh pada pencapaian target inflasi. Misalnya yang nomor 3 yaitu independensi instrumen kebijakan. Independensi instrumen kebijakan terkait dengan komitmen lembaga-lembaga yang ada untuk menjaga kestabilitas harga. Komitmen ini ditunjukkan kepada Bank Sentral. Bank Sentral memiliki instrumen kebijakan moneter yang independen, dan dengan demikian Bank Sentral sebagai otoritas moneter memiliki kebebasan untuk menetapkan instrumen kebijakan moneter yang digunakan. Misalnya yaitu adalah yang nomor 4, transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas kebijakan terkait dengan kemudahan publik untuk mendapatkan informasi dan membaca teks kebijakan yang diterapkan oleh Bank Sentral. Transparansi dan akuntabilitas juga diwujudkan pada keterbukaan Bank Sentral terhadap respon dari publik terhadap kebijakan yang diterapkan dan operasi Bank Sentral. Selanjutnya yaitu ada yang terakhir, tidak adanya nominal anchor atau jangkar nominal. Adanya jangkar nominal yang lain akan menyebabkan pencapaian target inflasi menjadi tidak fokus. Jangkar nominal merupakan sasaran yang akan dituju.
adanya lebih dari 2 jangkar akan mengurangi efektivitas pencapaian target inflasi. Dengan demikian, target inflasi menjadi satu-satunya tujuan utama dan jangkar nominal bank sentral. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan terkait kerangka kerja kebijakan moneter berbasis IPF. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.